Di balik dinding rumah Denada, tersimpan sebuah buku harian yang tak pernah dimaksudkan untuk dibaca siapapun. Kini isinya terbuka. Nama disebut, fakta terungkap. Dan satu pertanyaan besar muncul. Siapa sebenarnya ayah biologis Reza? Dan mengapa kebenaran ini disembunyikan begitu lama? Simak kisah selengkapnya sampai akhir, karena setiap detiknya penuh dengan fakta mengejutkan yang terungkap. Dan tulis di kolom komentar bagaimana pendapatmu tentang kejadian tersebut. Aku tidak pernah berniat membuka masa lalu kakakku. Hari itu aku datang ke rumah lama keluarga di Surabaya hanya untuk mencari dokumen warisan ibu. Rumah itu sudah lama kosong. Debu menempel di rak, sofa tertutup kain putih, dan udara terasa pengap. Tapi suasananya masih sama seperti dulu. Tenang, sepi, dan penuh kenangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Kasus Denada dan Reza sedang ramai di media. Namaku ikut disebut-sebut, padahal aku tidak pernah bicara apapun. Aku datang ke rumah ini hanya ingin menjauh dari keramaian. Aku pikir, kalau aku menyibukkan diri dengan urusan administrasi, pikiranku bisa lebih tenang. Ternyata aku salah. Langkah kakiku berhenti di depan kamar Denada. Pintunya tidak terkunci. Aku masuk tanpa rencana apapun. Kamar itu seperti kapsul waktu. Poster lama masih menempel di dinding. Lemari kayu coklat masih berdiri di sudut ruangan. Meja riasnya masih menyimpan beberapa benda kecil yang sudah berdebu. Aku berdiri lama di tengah ruangan, menatap semua itu dengan perasaan campur aduk. Aku tidak tahu kenapa tanganku membuka laci paling bawah lemari. Di sana ada kotak sepatu tua yang sudah menguning. Di dalamnya, terbungkus kain tipis, ada sebuah buku kecil bersampul coklat. Di sudutnya tertulis nama Denada dengan tulisan tangan yang hampir pudar. Diary. Aku langsung tahu aku seharusnya tidak menyentuhnya. Ini bukan milikku. Ini wilayah pribadi kakakku. Aku menutup kotak itu, lalu membukanya lagi. Tanggangku ragu. Dadaku terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Aku berdiri beberapa detik, mencoba meyakinkan diri untuk meletakkannya kembali. Tapi pikiranku terus kembali pada satu hal. Reza. Anak itu sedang memperjuangkan haknya di ruang publik. Ia tumbuh tanpa jawaban tentang masa lalunya. Ia mencari kebenaran tentang ibunya dan ayah biologisnya, sementara dunia menontonnya seperti tontonan. Aku merasa ada sesuatu yang belum selesai di keluarga kami, dan mungkin jawabannya ada di benda kecil yang kini ada di tanganku. Aku duduk di ranjang lama Denada. Debu beterbangan saat aku menekan kasur. Aku membuka halaman pertama. Jika suatu hari aku tidak kuat lagi menyimpan ini sendiri, semoga Tuhan mengampuniku. Aku membaca kalimat itu 2 kali. Nafasku terasa berat. Aku menutup diary itu sebentar dan menatap lantai. Rasanya seperti aku baru saja membuka pintu ke ruang yang seharusnya tetap terkunci. Aku berdiri, berjalan mondar-mandir di kamar. Aku tahu aku salah, tapi aku juga tahu aku tidak akan tenang kalau tidak melanjutkan. Aku membuka halaman berikutnya. Tulisan tangan Denada langsung terasa hidup. Rapi, tegas, dan penuh tekanan. Kalimat pertamanya membuat dadaku mengeras. Aku lelah berpura-pura baik-baik saja. Aku berhenti sejenak. Selama ini aku mengenal Denada sebagai sosok kuat. Ia jarang mengeluh. Ia jarang menunjukkan lelah. Bahkan saat ibu sakit, Denada selalu terlihat paling tegar. Tapi di diary ini, aku melihat sisi yang berbeda. Sisi yang rapuh, jujur, dan penuh ketakutan. Aku membaca terus. Ia menulis tentang tekanan dunia hiburan, tentang bagaimana hidupnya terasa seperti panggung tanpa jeda, tentang bagaimana ia harus terlihat sempurna, bahkan saat dirinya sendiri merasa kosong. Ia menulis tentang kebohongan kecil yang lama-lama menjadi kebohongan besar. Lalu aku menemukan satu kalimat yang membuat jantungku berhenti sejenak. Jika mereka tahu aku mengandung, karierku tamat. Tanganku gemetar. Aku membaca ulang kalimat itu. Mengandung. Artinya jelas, ini bukan tentang gosip. Ini tentang kehamilan yang selama ini tidak pernah dibicarakan di keluarga kami. Aku menelan ludah, lalu membalik halaman dengan napas tertahan. Aku belum siap menjadi ibu. Aku bahkan belum siap menjadi diriku sendiri. Kalimat itu terasa berat. Aku mulai mengerti bahwa yang selama ini terlihat sebagai jarak, mungkin sebenarnya adalah ketakutan. Aku menutup diary itu perlahan. Aku sadar, ini bukan sekadar catatan harian. Ini adalah tempat Denada menyimpan luka rasa bersalah dan keputusan besar yang tidak pernah ia ceritakan ke siapapun. Dan aku baru saja membacanya tanpa izin. Aku menatap buku kecil itu lama. Saat itu aku belum tahu bahwa diary ini akan mengubah cara pandangku tentang kakakku, tentang Reza, dan tentang keluarga kami. Aku belum tahu bahwa keputusan sederhana membuka halaman pertama ini akan menyeretku ke dalam cerita yang jauh lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Yang aku tahu, saat itu hanya satu. Aku tidak akan bisa berpura-pura tidak pernah membaca ini. Aku tidak langsung pulang setelah menemukan diary itu. Aku duduk lama di kamar Denada, memegang buku kecil itu, seperti benda yang terlalu rapuh untuk disentuh. Pikiranku kacau.
Satu sisi ingin menutupnya kembali dan melupakan semua yang baru kubaca. Sisi lain merasa aku sudah terlanjur masuk terlalu jauh untuk mundur. Akhirnya aku membuka lagi halaman berikutnya. Tulisan Denada semakin jujur. Ia menulis tentang hari-hari awal kehamilan, tentang rasa mual yang ia sembunyikan di balik jadwal syuting, tentang bagaimana ia tersenyum di depan kamera, lalu menangis sendirian di kamar mandi studio. Ia menulis bahwa hanya satu orang yang tahu kondisi itu saat awal. Seorang sahabat lama yang ia percaya tidak akan membocorkan apapun. Aku takut ibu tahu. Aku takut ayah marah. Aku takut publik menghukumku sebelum aku sempat menjelaskan apapun. Aku berhenti membaca sejenak. Nafasku terasa berat. Aku mencoba membayangkan Denada di usia itu. Sendirian, tertekan, dan tidak punya ruang untuk jujur. Selama ini aku selalu berpikir ia menjauh dari keluarga karena kesibukan. Sekarang aku mulai mengerti. Mungkin ia menjauh karena takut. Aku membaca lagi. Ia menulis tentang seorang pria. Tidak ada nama lengkap. Hanya satu inisial. Ia menggambarkannya sebagai sosok yang membuatnya merasa aman tapi juga ragu. Pria itu tidak siap dengan kehamilan tersebut. Ia meminta waktu. Ia meminta jarak. Ia berjanji akan kembali setelah semuanya lebih tenang. Aku ingin percaya. Tapi aku juga tahu, kepercayaan tidak selalu sama dengan kenyataan. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Aku membalik halaman dengan hati-hati. Di bagian ini, tulisannya lebih berantakan. Seolah ditulis dengan tangan gemetar. Aku sendirian sekarang. Aku tidak tahu harus bilang ke siapa. Aku bahkan tidak tahu harus melakukan apa. Aku menutup mata. Rasanya seperti mendengar suara Denada berbicara langsung di kepalaku. Bukan Denada yang dikenal publik, tapi Denada yang rapuh, takut, dan kelelahan. Aku menutup diary sebentar, lalu berdiri dan berjalan ke jendela. Dari kamar itu, aku bisa melihat halaman belakang rumah. Pohon mangga tua masih berdiri di sana. Dulu Denada sering duduk di bawahnya sambil membaca atau menulis lagu. Aku tiba-tiba merasa bersalah. Aku terlalu sibuk dengan hidupku sendiri sampai tidak pernah benar-benar melihat apa yang ia alami. Aku kembali duduk dan membuka diary lagi. Bagian berikutnya membahas keputusan besar yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku tidak bisa membesarkan anak ini sendirian di tengah sorotan. Aku juga tidak bisa menyeret keluarga ke dalam badai yang bahkan belum kupahami. Ia menulis tentang opsi yang ia pertimbangkan. Tentang ketakutan kehilangan karier. Tentang rasa malu. Tentang tekanan dari lingkungan kerja. Ia menulis tentang seorang kerabat yang menawarkan bantuan. Seseorang yang bersedia merawat anak itu sementara, sampai keadaan lebih aman. Aku langsung teringat pada Reza dan keluarganya yang membesarkannya. Tanganku mulai gemetar. Aku akan tetap menjadi ibunya, tapi aku harus menyelamatkannya dulu. Bahkan jika itu berarti menjauh darinya. Aku menelan ludah. Kalimat itu terasa seperti pukulan. Selama ini, publik melihat Denada sebagai sosok yang meninggalkan anaknya. Bahkan aku sendiri, dalam diam, pernah mempertanyakan keputusannya. Tapi membaca ini, aku mulai memahami bahwa keputusan itu bukan tentang meninggalkan, tapi tentang bertahan. Aku menutup diary itu perlahan. Kepalaku penuh dengan pertanyaan tentang pria dengan inisial itu. Tentang kenapa keluarga tidak pernah tahu. Tentang bagaimana Reza tumbuh tanpa mengetahui semua ini. Aku mulai merasa bahwa cerita ini jauh lebih rumit dari yang selama ini diberitakan. Ponselku bergetar. Ada pesan dari seorang wartawan yang menanyakan komentarku soal kasus Denada dan Reza. Aku menatap layar tanpa menjawab. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak punya hak bicara apapun sebelum memahami semuanya. Aku berdiri, memasukkan diary itu kembali ke kotaknya, lalu duduk di lantai dengan punggung bersandar ke tempat tidur. Dadaku terasa berat, tapi pikiranku justru semakin jernih. Aku sadar, aku tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Aku juga tidak bisa langsung membuka semua ini ke publik. Tapi satu hal jelas, aku harus bicara dengan Denada. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku takut dengan jawaban yang mungkin akan kudengar. Aku tidak langsung menghubungi Denada malam itu. Aku pulang ke apartemen dengan kepala penuh. Diary itu terasa seperti beban di tas. Meski sebenarnya aku tidak membawanya, isinya terus berputar di pikiranku. Tentang kehamilan yang dirahasiakan, tentang pria dengan inisial yang tidak pernah disebutkan, tentang keputusan besar yang diambil sendirian. Semua itu membuatku sadar. Selama ini aku hanya melihat permukaan. Aku mencoba tidur, tapi gagal. Pukul 2 dini hari, aku masih menatap langit-langit kamar. Aku membuka ponsel, membaca ulang berita tentang Reza, tentang gugatan, tentang konflik keluarga, tentang ayah biologis yang tidak jelas. Semua terasa lebih nyata setelah aku membaca diary Denada. Ini bukan lagi cerita di layar. Ini tentang keluarga kami. Pagi harinya, aku bangun dengan satu keputusan. Aku harus bicara langsung dengan Denada.
Aku menunggu sampai siang sebelum meneleponnya. Tanganku sempat ragu menekan tombol panggil. Kami jarang bicara belakangan ini. Biasanya hanya pesan singkat soal kabar ibu dulu. Atau urusan keluarga. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan percakapan ringan. Telepon itu berdering lama. "Hello Rico." Suara Denada terdengar lelah, tapi hangat seperti biasa. Aku menarik napas. "Kak, kamu lagi sibuk?" "Sedikit, tapi aku bisa bicara." "Ada apa?" Aku terdiam beberapa detik. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak mungkin langsung bilang soal diary. Aku juga tidak mungkin pura-pura tidak terjadi apa-apa. "Aku di Surabaya kemarin," kataku akhirnya, "ke rumah lama." Ia terdiam. Aku bisa merasakan perubahan di suaranya. "Ngapain ke sana?" "Ngurus dokumen ibu," jawabku jujur. "Sekalian bersih-bersih sedikit." "Oke," katanya pendek. Aku tahu ia menunggu kelanjutannya. "Kak," kataku pelan, "kita perlu ngobrol, tatap muka. Ada jeda lagi. Lebih lama." "Soal apa?" tanyanya. "So rasa hening." Beberapa detik terasa seperti menit. Aku hampir mengira sambungan terputus. "Kamu ikut campur apa lagi, Rico?" Suaranya berubah. Lebih dingin. Aku menelan ludah. "Aku bukan mau ikut campur. Aku pengen ngerti." "Kamu nggak ngerti apa-apa," katanya cepat. "Ini bukan urusanmu." Aku memejamkan mata. Aku tahu. Tapi dia keponakan kita. Dan sekarang, semua orang ngomong. "Aku cuma pengen dengar langsung dari kamu." Ia menghela napas panjang. "Aku capek, Rico." "Aku juga," jawabku jujur. "Capek lihat kamu diserang. Capek lihat Resa bingung. Capek lihat keluarga kita makin jauh." Ada hening lagi. "Datanglah ke Jakarta," katanya akhirnya. "Kita bicara langsung." Dadaku terasa sedikit lega. "Hari ini, besok pagi," jawabnya. "Aku ada waktu." Kami menutup telepon tanpa banyak kata tambahan. Tapi percakapan itu sudah cukup membuatku gelisah. Aku tahu pertemuan besok tidak akan mudah. Malam itu aku kembali teringat diary itu. Kata-kata Denada tentang rasa takut, tentang tekanan, tentang keputusan yang ia ambil sendirian. Aku bertanya-tanya, apakah ia masih menyimpan semua itu di dalam dirinya sampai sekarang? Atau apakah waktu sudah mengeras menjadi tembok yang sulit ditembus? Pagi harinya aku berangkat lebih awal. Sepanjang perjalanan, aku mencoba menyiapkan diri untuk segala kemungkinan. Aku bisa saja ditolak. Aku bisa saja dimarahi. Aku bisa saja disuruh pulang tanpa penjelasan apapun. Tapi aku sudah terlanjur melangkah. Kami bertemu di apartemennya. Tempat yang jarang kudatangi. Ruang tamunya rapi, tapi terasa dingin. Tidak ada banyak dekorasi. Tidak ada foto keluarga. Hanya sofa abu-abu, meja kaca, dan jendela besar menghadap kota. Denada keluar dari kamar dengan kaos sederhana dan rambut diikat asal. Wajahnya terlihat lelah. Matanya seperti kurang tidur. "Kamu kelihatan capek," kataku. "Kamu juga," jawabnya singkat. Kami duduk berhadapan tanpa bicara beberapa detik. Suasana terasa kaku. "Ada apa sebenarnya?" tanyanya akhirnya. "Kamu terdengar aneh di telepon." Aku menatapnya. "Kakakku. Orang yang selama ini kulihat kuat, tegar, dan selalu bisa mengendalikan keadaan. Tapi sekarang aku melihat sesuatu yang berbeda. Kelelahan yang tidak ia tutupi sepenuhnya." "Kak," kataku pelan. "Aku ke rumah lama kemarin." "Iya, kamu sudah bilang." "Aku masuk ke kamar kamu." Alisnya sedikit terangkat. "Terus?" Aku menelan ludah. "Aku nemu sesuatu." Ia langsung menegang. Aku ragu beberapa detik, lalu berkata jujur. "Diary kamu." Wajahnya berubah. Matanya melebar. Napasnya tertahan. "Kamu baca?" Suaranya nyaris berbisik. Aku mengangguk pelan. Ruangan itu langsung terasa lebih sempit. Aku tahu, sejak detik itu, tidak ada lagi jalan mundur. Denada berdiri dari sofa. Gerakannya cepat, seperti orang yang baru saja disengat. Wajahnya memucat, rahangnya mengeras. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu tanpa melihatku. Tangannya mengepal. Aku belum pernah melihatnya setegang ini. "Kamu baca semua?" tanyanya. Suaranya bergetar antara marah dan panik. "Tidak semua," jawabku jujur. "Tapi cukup banyak untuk tahu kamu memikul beban sendirian." "Itu bukan hak kamu," katanya tajam. "Itu hidup aku." "Aku tahu," kataku cepat. "Aku salah. Aku minta maaf. Tapi aku juga adikmu. Dan yang kamu tulis di situ bukan hal kecil." Ia berhenti berjalan dan menatapku. Matanya merah, tapi tidak menangis. "Kamu tidak tahu rasanya hidup dengan rahasia itu selama bertahun-tahun." Aku menarik napas. "Makanya aku ingin dengar langsung dari kamu." Ia tertawa pendek, tanpa senyum. "Kamu pikir aku belum cukup dengar semua orang bicara soal aku? Media, netizen, bahkan keluarga sendiri. Sekarang kamu juga." "Aku bukan netizen," kataku pelan. "Aku Rico." Ia terdiam.
Kami berdiri saling menatap beberapa detik. Lalu ia menghela napas panjang dan duduk kembali di sofa. Kali ini dengan bahu jatuh, seolah seluruh tenaganya hilang. Kamu baca bagian mana? Tanyanya. Bagian tentang kehamilan. Jawabku. Tentang pria itu, tentang keputusan menitipkan Resa. Wajahnya mengeras lagi, tapi kali ini bukan marah. Lebih seperti menahan sesuatu. Aku tidak mau hidup aku dibongkar lewat buku harian, katanya. Aku menulis itu untuk bertahan, bukan untuk dibaca orang lain. Aku tahu, kataku, tapi sekarang Resa sedang mencari jawaban, dan publik menekan kamu tanpa tahu cerita lengkap. Aku cuma ingin ngerti kenapa semua ini terjadi. Ia menutup mata, lama. Kamu pikir aku tidak mau jujur, katanya. Akhirnya, kamu pikir aku tidak mau bilang semuanya sejak awal? Aku tidak menjawab. Aku hamil saat hidupku di titik paling rapuh. Lanjutnya, karierku di atas, tekanan di mana-mana. Aku tidak siap jadi ibu. Aku bahkan tidak siap menghadapi diriku sendiri. Aku mengangguk pelan. Aku baca itu. Dan pria itu, ia berhenti sejenak. Dia bilang dia akan bertanggung jawab, tapi dia minta waktu. Katanya, situasinya rumit. Aku percaya, dia tidak kembali. Tanyaku. Ia tersenyum pahit. Dia pergi, bukan secara fisik, tapi secara emosional. Setiap kali aku butuh jawaban, selalu ada alasan. Selalu ada penundaan. Aku menatap lantai. Kamu tulis tentang inisialnya. Jangan tanya. Katanya cepat. Aku tidak mau menyebut nama. Itu bukan tentang dia lagi. Ini tentang Resa. Resa perlu tahu, kataku. Dia tumbuh tanpa identitas ayah. Dia menanggung itu sendiri. Denada menggeleng. Aku tahu. Tapi kamu tidak tahu bagaimana rasanya harus memilih antara karier, keluarga, dan masa depan anakmu dalam satu waktu. Aku tidak pernah bilang kamu salah. Kataku, aku cuma bilang kamu tidak sendirian. Ia menatapku, matanya mulai berkaca-kaca. Aku sendirian waktu itu, Riko. Kalimat itu terasa berat di dadaku. Aku tidak berani bilang ke ibu, aku tidak berani bilang ke kamu. Aku takut mengecewakan semua orang. Aku takut dianggap gagal. Aku takut hidupku hancur sebelum aku sempat memperbaiki apapun. Aku duduk lebih dekat. Kamu tidak pernah gagal jadi kakakku. Ia tersenyum tipis. Lalu menghapus sudut matanya dengan cepat. Aku menitipkan Resa ke keluarga yang aku percaya. Katanya, aku pikir itu keputusan paling aman. Aku pikir aku bisa membereskannya pelan-pelan. Lalu mengambilnya kembali saat semuanya siap. Kenapa tidak pernah kamu lakukan? Tanyaku. Ia terdiam lama. Karena hidup tidak pernah benar-benar siap, jawabnya akhirnya. Selalu ada alasan. Selalu ada rasa takut. Dan lama-lama, jarak itu jadi terlalu jauh. Aku menghela napas. Sekarang jarak itu sedang pecah di depan publik. Iya, katanya pelan. Dan aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku menatap kakakku, bukan sebagai figur publik, tapi sebagai perempuan yang lelah memikul masa lalu sendirian. Kak, kataku. Aku tidak membuka diary itu untuk melawan kamu. Aku membacanya karena aku ingin tahu siapa Denada sebenarnya di balik semua ini. Ia menatapku lama. Dan sekarang kamu tahu. Sekarang aku tahu kamu tidak jahat, jawabku. Kamu hanya takut. Kalimat itu membuatnya terdiam. Aku tidak janji bisa memperbaiki semuanya, lanjutku. Tapi aku janji, kamu tidak harus menghadapi ini sendirian lagi. Denada menghela napas panjang, lalu bersandar di sofa. Bahunya turun, seolah beban besar baru saja sedikit terangkat. Kamu sudah membuka pintu yang tidak bisa ditutup lagi, katanya. Aku tahu, jawabku, tapi mungkin memang sudah waktunya. Denada terdiam lama setelah ucapanku. Ruangan kembali sunyi. Hanya suara pendingin udara yang terdengar pelan. Aku bisa melihat dadanya naik turun lebih cepat dari biasanya. Ia menatap lantai, lalu menatap jendela, seperti mencari alasan untuk menghindari tatapanku. Aku takut, katanya akhirnya. Suaranya datar, tapi jelas bergetar. Takut kalau aku bicara, semuanya jadi lebih buruk. Lebih buruk dari sekarang, tanyaku pelan. Ia tidak menjawab. Aku tahu, kalau aku memaksanya, ia akan menutup diri lagi. Aku tahu Resa marah, katanya kemudian. Aku tahu dia merasa ditinggalkan. Aku tahu publik melihatku sebagai ibu yang tidak bertanggung jawab, tapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku ingin tahu, kataku, sebagai adikmu, sebagai pamannya. Ia menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. Pikt. Ia berdiri dan berjalan ke dapur. Aku mengikutinya. Ia menuangkan air ke 2 gelas, lalu duduk kembali di meja kecil dekat jendela. Tangannya sedikit gemetar saat meletakkan gelas di depanku. Aku tidak pernah menceritakan ini ke siapapun secara lengkap, katanya. Bahkan ke kamu. Ayah biologis Resa bukan orang sembarangan, lanjutnya. Dia punya nama, punya reputasi. Kalau identitasnya terbuka, bukan cuma hidup aku yang terguncang,
tapi hidup dia juga, dan itu akan menyeret Resa ke dalam konflik yang lebih besar. Dia tahu tentang Resa, tanyaku. Denada mengangguk. Dia tahu aku hamil. Dia tahu anak itu lahir. Tapi setelah itu, dia menjauh. Bukan karena dia benci, tapi karena dia memilih diam. Memilih diam bukan berarti tidak bersalah, kataku. Aku tahu, jawabnya cepat. Tapi waktu itu aku lelah. Aku hancur. Aku tidak punya tenaga untuk memaksa siapapun bertanggung jawab. Aku hanya fokus bertahan. Aku menatapnya. Kamu tulis di diary bahwa kamu masih berharap dia kembali. Ia tersenyum pahit. Harapan bodoh. Itu bukan bodoh, kataku. Itu manusia. Ia menghela napas, lalu melanjutkan. Setelah Resa lahir, aku sadar aku tidak bisa membesarkannya di tengah sorotan. Aku juga tidak bisa membawa anak tanpa ayah ke hadapan publik tanpa cerita yang jelas. Aku takut Resa tumbuh dengan beban yang lebih besar dari yang seharusnya. Makanya kamu menitipkannya. Ya, katanya. Aku pikir itu sementara. Aku pikir aku bisa memperbaiki semuanya dalam beberapa tahun. Tapi itu tidak terjadi. Ia menggeling. Tidak. Setiap kali aku merasa siap, selalu ada alasan untuk menunda. Jadwal, tekanan publik, ketakutan. Lama-lama, aku terjebak di antara rasa bersalah dan ketidakberanian. Aku menatap meja. Sekarang Resa sudah dewasa. Dia mencari jawabannya sendiri. Iya, kata Denada pelan. Dan aku tidak bisa menyalahkannya. Kamu masih melindungi ayah biologisnya, kataku. Aeterium, aku melindungi Resa, katanya akhirnya. Aku takut kalau identitas ayahnya terbuka, hidupnya justru jadi lebih kacau. Media akan mengejar. Orang-orang akan menghakimi. Aku tidak mau dia tumbuh dengan beban baru. Tapi dia sudah tumbuh dengan beban lama, kataku. Denada menutup mata. Aku tahu. Aku mendekat sedikit. Kak, kamu tidak bisa terus menyimpan ini sendiri. Resa bukan anak kecil lagi. Dia punya hak tahu siapa ayahnya. Dan kamu juga punya hak untuk berhenti menyimpan rahasia. Aku takut kehilangan dia, katanya lirih. Takut kalau aku jujur, dia tidak mau melihatku lagi. Dia sudah jauh sekarang, kataku. Justru karena dia tidak tahu. Kalimat itu membuatnya terdiam lama. Kalau aku bicara, katanya pelan, kamu akan ada di pihakku. Aku akan ada di pihak kebenaran, jawabku, dan di pihak keluarga. Ia menetapku. Kamu pikir aku masih bisa memperbaiki hubungan dengan Resa? Aku tidak tahu, kataku jujur. Tapi aku tahu satu hal. Kamu tidak bisa memperbaiki apapun dengan diam. Denada menunduk. Bahunya turun. Nafasnya terdengar berat. Aku lelah lari, katanya akhirnya. Aku lelah pura-pura kuat. Aku menatapnya. Berhenti lari. Ia mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Kalau aku jujur, semua ini bisa meledak. Kalau kamu diam, semuanya juga sudah meledak, jawabku. Ia terdiam. Lalu ia mengangguk pelan. Baik, katanya. Aku akan bicara. Jantungku berdetak lebih cepat. Kapan? Segera, jawabnya. Aku tidak mau Resa tahu kebenaran dari orang lain lagi. Aku menarik napas lega, tapi juga cemas. Aku tahu, keputusan ini bukan akhir masalah. Ini justru awal dari konflik yang jauh lebih besar. Namun untuk pertama kalinya sejak aku menemukan diari itu, aku melihat sesuatu di wajah Denada yang sudah lama tidak kulihat. Caberania. Segera, jawabnya. Aku tidak mau Resa tahu kebenaran dari orang lain lagi. Aku menarik napas lega, tapi juga cemas. Aku tahu, keputusan ini bukan akhir masalah. Ini justru awal dari konflik yang jauh lebih besar. Namun untuk pertama kalinya sejak aku menemukan diari itu, aku melihat sesuatu di wajah Denada yang sudah lama tidak kulihat. Caberania. Denada tidak langsung menghubungi Resa hari itu. Ia duduk lama setelah mengatakan akan bicara. Tangannya gemetar, lalu berhenti di atas meja seolah menahan dirinya sendiri. Aku bisa melihat betapa berat keputusan itu baginya. Bukan karena ia tidak mau jujur, tapi karena ia takut kehilangan anak yang selama ini hanya bisa ia cintai dari jauh. Aku butuh waktu sebentar, katanya. Bukan untuk mundur, tapi untuk menyiapkan diri. Aku mengangguk. Ambil waktu, tapi jangan terlalu lama. Ia tersenyum tipis. Kamu berubah, Rico. Mungkin aku baru mulai jadi adik yang benar, jawabku. Kami terdiam sejenak. Lalu ponsel Denada bergetar. Ia melirik layar, lalu wajahnya berubah tegang. Siapa? Tonya, manajerku, katanya. Media mulai cari komentar aku soal Resa lagi. Mereka dengar kamu bicara ke wartawan. Aku tidak bicara apa-apa, kataku cepat. Aku tahu, katanya, tapi isu ini sudah kemana-mana. Ia mengangkat telepon itu, berbicara singkat, lalu menutupnya dengan napas berat. Mereka mau aku buat pernyataan resmi. Kamu sayap? Belum, katanya jujur. Aku belum bicara ke Resa. Aku mengangguk. Kalau begitu, jangan bicara ke siapapun dulu. Ia menatapku.
Kamu yakin? Ini soal keluarga dulu, bukan publik. Ia menarik napas panjang. Baik. Beberapa jam kemudian, kami masih duduk di ruang tamu. Aku tahu Denada sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Ia berdiri, berjalan ke jendela, lalu kembali duduk. Aku tidak memaksanya bicara. Aku tahu ini bukan momen yang bisa dipercepat. Aku mau minta tolong kamu, katanya akhirnya. Apa? Kamu bisa bantu hubungi Resa? Aku terkejut. Kamu tidak mau langsung? Bukan tidak mau, katanya. Aku takut kalau aku telepon sekarang, aku malah diam. Aku takut suaraku pecah sebelum aku sempat menjelaskan apapun. Aku berpikir sebentar. Kamu mau aku bilang apa? Bilang saja aku ingin bertemu. Tatap muka, tanpa media, tanpa pengacara. Hanya keluarga. Aku mengangguk. Aku akan coba. Aku membuka ponsel dan mencari nomor Resa. Kami jarang bicara. Hubungan kami tidak pernah dekat. Tapi sekarang aku tidak punya pilihan lain. Aku mengetik pesan sederhana. Resa, ini Om Riko. Aku ingin bicara. Soal ibumu, soal kamu. Bisa ketemu? Beberapa menit terasa lama. Aku melihat Denada mondar-mondir di belakangku. Tangannya terus meremas ujung bajunya. Ponselku bergetar. Untuk apa? Balas Resa. Aku menarik napas. Untuk bicara jujur. Tatap muka, tanpa siapapun. Tidak ada balasan beberapa menit. Denada menatapku penuh cemas. Apa dia jawab? Tanyanya. Belum, kataku. Beberapa detik kemudian, pesan baru masuk. Di mana? Aku mengetik cepat. Kafe kecil di Kemang. Besok siang. Jawabannya singkat. Baik. Aku menghela napas lega. Dia mau, kataku pada Denada. Wajahnya berubah. Antara lega dan takut. Besok, ayah. Ia duduk kembali, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Mulai dari jujur, kataku. Tidak perlu sempurna. Tidak perlu rapi, cukup jujur. Ia menurunkan tangannya. Kalau dia membenciku, dia mungkin marah. Jawabku. Tapi marah bukan berarti benci. Aku sudah lama membayangkan momen ini. Katanya pelan. Tapi di kepalaku selalu buruk. Dia menolak aku. Dia pergi. Dia bilang aku bukan ibunya. Dan sekarang? Tanyaku. Sekarang aku lebih takut lagi. Katanya jujur. Aku tersenyum tipis. Itu tanda kamu peduli. Ia mengangguk kecil. Malam itu aku pulang dengan perasaan campur aduk. Aku tahu pertemuan besok bukan akhir konflik. Ini justru awal babak baru. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, Denada berhenti bersembunyi. Dan untuk pertama kalinya, Resa akan mendengar cerita langsung dari ibunya. Bukan dari media, bukan dari rumor, bukan dari potongan-potongan yang tidak pernah utuh. Aku hanya berharap kejujuran ini tidak datang terlalu terlambat. Kami tiba di kafe lebih awal. Tempatnya kecil, tenang, dan tidak terlalu ramai. Denada memilih duduk di pojok, membelakangi jendela. Aku tahu itu caranya merasa lebih aman. Ia memesan air putih, tapi tidak menyentuhnya. Tangannya terus bergerak, kadang meremas tisu, kadang mengetuk meja tanpa sadar. Kamu tidak perlu bicara kalau belum siap, kataku. Aku harus siap, jawabnya cepat. Kalau tidak sekarang, aku tidak akan pernah siap. Aku mengangguk. Kami menunggu sekitar 15 menit. Setiap kali pintu terbuka, Denada menoleh. Bahunya semakin tegang. Aku bisa merasakan kegelisahannya seperti getaran halus di udara. Lalu aku melihat Resa masuk. Ia berjalan pelan, mengenakan jaket hitam dan topi. Wajahnya terlihat datar, tapi matanya waspada. Saat matanya bertemu dengan mataku, ia mengangguk singkat. Lalu pandangannya berpindah ke Denada. Mereka saling menatap, tanpa kata. Beberapa detik terasa panjang. Tidak ada pelukan, tidak ada senyum. Hanya dua orang yang terikat darah. Tapi dipisahkan jarak dan waktu terlalu lama. Aku pesan minum dulu, kataku, memberi mereka ruang. Aku mundur beberapa langkah, tapi tetap bisa mendengar sebagian percakapan mereka. Kamu sehat? Denada bertanya lebih dulu. Suaranya pelan, hampir ragu. Sehat, jawab Resa singkat. Kenapa kamu mau ketemu? Denada menarik napas. Karena aku ingin bicara langsung, tanpa orang lain, tanpa berita. Resa menatapnya. Kamu sudah bicara ke banyak orang lewat diam. Kalimat itu tajam. Denada menunduk. Aku tahu, katanya. Dan aku minta maaf. Resa tidak langsung menjawab. Ia duduk di kursi seberang Denada, menyandarkan punggung, menyilangkan tangan, sikap bertahan. Aku capek dengar kata maaf, katanya. Aku mau jawaban. Denada mengangguk. Kamu berhak. Aku melihat Denada menggenggam tangannya sendiri di bawah meja, seolah menahan gemetar. Aku tidak pernah berniat meninggalkan kamu, katanya. Aku membuat keputusan yang salah, tapi bukan karena aku tidak peduli. Kalau peduli, kenapa kamu tidak ada? Suara Resa naik sedikit. Kenapa aku tumbuh tanpa ibu, tanpa ayah, tanpa cerita? Denada menelan ludah.
Karena aku takut. Takut apa? Tanya Ressa. Takut kamu terluka lebih parah kalau aku memaksakan diriku masuk ke hidupmu saat itu. Jawab Denada. Takut aku menghancurkan hidupmu sebelum kamu sempat memilikinya. Ressa tertawa pendek. Lucu, karena aku sudah terluka. Denada terdiam. Aku bisa melihat matanya berkaca-kaca. Aku tahu aku gagal, katanya. Aku tahu keputusan itu melukai kamu. Aku tidak akan membela diriku. Aku hanya ingin kamu tahu. Setiap hari aku memikirkan kamu. Memikirkan tidak sama dengan hadir. Jawab Ressa. Denada mengangguk. Benar. Suasana kembali sunyi. Lalu Ressa berkata, aku mau tahu satu hal. Apapun, jawab Denada cepat. Siapa ayahku? Kalimat itu jatuh berat di udara. Denada memejamkan mata sejenak, lalu membukanya lagi. Aku akan jawab, tapi tidak di sini. Tidak sekarang. Kenapa? Suara Ressa menegang. Karena ini bukan cerita singkat, kata Denada. Dan bukan cerita yang aman untuk dibicarakan di tempat umum. Jadi, kamu masih mau sembunyi? Tanya Ressa tajam. Tidak, jawab Denada. Aku mau jujur, tapi aku juga mau melindungi kamu. Dari apa? Tanya Ressa. Dari sorotan yang tidak kamu pilih, jawab Denada. Dari konflik yang bukan kesalahan kamu. Ressa menatapnya lama. Kamu sudah melindungiku dengan cara yang salah. Iya, kata Denada. Dan aku menyesal. Aku melihat Ressa menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Aku tidak datang ke sini untuk berdebat, katanya. Aku datang karena Om Riko bilang kamu mau jujur. Aku mau, jawab Denada. Dan aku akan, tapi aku mohon, beri aku satu pertemuan lagi, di tempat yang aman, tanpa orang lain. Ressa tehki. Wajahnya sulit dibaca. Kenapa aku harus percaya kamu sekarang? Tanya. Karena aku tidak punya apa-apa lagi untuk disembunyikan, jawab Denada. Dan karena aku tidak mau kehilangan kamu tanpa pernah mencoba. Kalimat itu membuat Ressa terdiam. Aku melihat bahunya turun sedikit, seolah sebagian ketegangannya lepas. Baik, katanya akhirnya. Satu kali lagi. Denada mengangguk cepat. Terima kasih, tapi aku tidak janji apapun. Tambah Ressa. Aku tidak minta janji, jawab Denada. Aku cuma minta kesempatan. Mereka kembali terdiam. Aku kembali ke meja membawa minuman. Semua baik? Tanyaku hati-hati. Belum, jawab Ressa singkat. Tapi sedang ke arah sana, kata Denada pelan. Aku menatap mereka berdua. Tidak ada keajaiban, tidak ada pelukan, tidak ada air mata dramatis. Tapi untuk pertama kalinya mereka duduk di satu meja tanpa saling menghindar. Dan bagi aku, itu sudah langkah besar. Pertemuan kedua berlangsung 2 hari setelah pertemuan di kafe. Kali ini, kami memilih apartemen Denada, tempat yang lebih tertutup, tanpa orang lalu lalang, tanpa kamera, tanpa kemungkinan percakapan kami bocor keluar. Aku datang lebih awal, Denada sudah duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Ia tampak lebih tenang, tapi juga lebih tegang, seperti orang yang sudah memutuskan melompat, tapi belum berani bergerak. Kamu siap? Tanyaku. Ia mengangguk pelan. Tidak sepenuhnya, tapi aku akan bicara. Tak lama kemudian, bel berbunyi. Denada berdiri cepat, lalu berhenti di tengah langkah. Aku yang membukakan pintu. Ressa berdiri di depan, kali ini tanpa jaket, tanpa topi. Wajahnya tetap datar, tapi matanya terlihat lebih lelah dari pertemuan sebelumnya. Kamu sendiri? Tanyanya. Iya, jawabku. Hanya kita bertiga. Ia masuk tanpa banyak kata. Denada berdiri beberapa langkah darinya. Tidak ada pelukan, tidak ada sapaan hangat, tapi juga tidak ada jarak sejauh sebelumnya. Kami duduk di ruang tamu. Aku memilih kursi agak ke samping, memberi mereka ruang. Denada menarik napas panjang. Aku janji akan jujur, katanya. Dan aku akan mulai sekarang. Ressa mengangguk singkat. Waktu aku tahu aku hamil lanjut Denada, aku sedang di titik paling rapuh dalam hidupku. Aku tidak siap jadi ibu. Aku tidak siap menghadapi publik. Aku bahkan tidak siap menghadapi keluarga sendiri. Aku sudah dengar itu, kata Ressa. Aku mau dengar soal ayahku. Denada mengangguk. Aku tahu. Ia menatap Ressa langsung. Untuk pertama kalinya tanpa menghindar. Ayahmu adalah seseorang yang aku kenal dekat waktu itu, katanya. Hubungan kami tidak lama, tapi cukup berarti buat aku. Saat aku bilang aku hamil, dia kaget. Dia bilang dia butuh waktu, dan kamu kasih waktu itu, kata Ressa. Iya, jawab Denada. Aku percaya. Aku pikir dia akan kembali. Aku pikir kami bisa cari jalan keluar bersama. Dia tidak kembali, kata Ressa. Tidak, jawab Denada. Dia menjauh. Pelan-pelan, tapi pasti. Kenapa? Tanya Ressa. Karena dia takut, jawab Denada. Takut karirnya hancur. Takut keluarganya tahu. Takut hidupnya berubah. Jadi dia memilih meninggalkan aku.
kata Resa. Dia memilih diam, jawab Denada. Dan diam itu sama buruknya. Resa menatap lantai. Kenapa kamu tidak pernah memaksanya? Tanya Resa. Karena aku lelah, jawab Denada jujur. Karena aku sendirian, karena aku tidak punya tenaga untuk berjuang di dua medan sekaligus. Aku fokus menyelamatkan diriku dan kamu dengan cara yang aku pikir paling aman. Dengan menjauh, kata Resa. Iya, jawab Denada. Dengan menjauh. Aku melihat tangan Denada bergetar. Ia menggenggamnya sendiri. Lalu melanjutkan, aku tidak menyebut nama ayahmu di depan publik bukan untuk melindungi dia, katanya. Aku melakukannya untuk melindungi kamu. Aku tidak mau hidupmu jadi konsumsi media. Aku tidak mau kamu tumbuh dengan label yang tidak kamu pilih. Jadi aku tumbuh tanpa identitas, jawab Resa. Iya, kata Denada pelan, dan itu kesalahanku. Resa terdiam lama. Napasnya terlihat berat tapi ia tidak menangis. Dengan menjauh, kata Resa. Iya, jawab Denada dengan menjauh. Aku melihat tangan Denada bergetar. Ia menggenggamnya sendiri, lalu melanjutkan. Kalau aku tahu sejak awal, katanya akhirnya, aku mungkin tetap marah. Tapi setidaknya, aku tidak akan merasa dibohongi. Denada mengangguk. Aku tahu. Kenapa sekarang? Tanya Resa. Kenapa kamu baru mau bicara sekarang? Karena aku sudah kehabisan alasan untuk diam, jawab Denada. Dan karena aku takut kehilangan kamu tanpa pernah mencoba jujur. Resa menatapnya. Kamu takut kehilangan aku sekarang? Iya, jawab Denada tanpa ragu. Lebih dari apapun, ruangan kembali sunyi. Lalu Resa berkata, aku mau tahu namanya. Denada terdiam, wajahnya menegang. Tidak hari ini, katanya. Tapi aku janji, aku akan bilang ke kamu, bukan ke publik. Kapan? Tanya Resa. Segera, jawab Denada, setelah aku pastikan kamu aman dari dampaknya. Aman dari apa? Tanya Resa. Dari sorotan yang tidak perlu. Jawab Denada, dari konflik yang bisa menghancurkan hidupmu sebelum kamu sempat memproses semuanya. Resa menghela napas panjang. Kamu masih melindungi orang lain. Aku melindungi kamu. Jawab Denada. Dan mungkin aku melindungi diriku sendiri juga. Tapi bukan dia. Resa menatapnya lama. Aku tidak percaya sepenuhnya, katanya. Tapi aku dengar kamu. Terima kasih. Jawab Denada pelan. Aku tidak janji memaafkan. Tambah Resa. Tapi aku mau dengar. Itu cukup, kata Denada. Aku menatap mereka berdua. Tidak ada rekonsiliasi besar. Tidak ada air mata berlebihan. Tapi ada sesuatu yang berubah. Mereka tidak lagi berbicara sebagai dua orang asing yang terikat darah. Mereka mulai berbicara sebagai ibu dan anak yang mencoba memahami satu sama lain. Meski jalannya masih panjang. Setelah pertemuan di apartemen Denada, suasana tidak langsung membaik. Tidak ada pelukan perpisahan. Tidak ada janji manis. Resa pulang dengan wajah datar. Sementara Denada berdiri lama di depan pintu setelah ia pergi. Aku melihat bahunya turun perlahan. Seperti orang yang baru selesai menahan napas terlalu lama. Kamu baik-baik saja? Tanyaku. Tidak, jawabnya jujur. Tapi aku merasa lebih ringan. Aku mengangguk. Itu awal. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Tidak ada kabar dari Resa. Tidak ada pesan, tidak ada telepon. Denada tidak menghubunginya juga. Bukan karena tidak mau, tapi karena ia takut merusak jarak rapuh yang baru saja terbentuk. Namun dunia luar tidak memberi kami waktu. Media mulai bergerak lebih agresif. Beberapa wartawan mendatangi apartemen Denada. Ada yang menunggu di bawah gedung. Ada yang menghubungi manajemennya tanpa henti. Narasi di media sosial semakin liar. Ada yang membela Denada. Ada yang menyerangnya. Ada yang menyeret Resa ke dalam konflik orang dewasa. Suatu sore, Denada meneleponku. Riko, aku tidak bisa diam lagi, katanya. Mereka mulai ganggu Resa. Dadaku mengeras. Kamu yakin? Iya, jawabnya. Tadi manajerku bilang ada wartawan yang coba cari ke tempat tinggal Resa. Aku tidak mau ini makin besar. Aku terdiam. Kamu mau bikin pernyataan? Iya, katanya. Tapi aku tidak mau bicara setengah-setengah. Kamu mau bilang apa? Aku mau akui kesalahanku, jawabnya. Aku mau jelaskan bahwa aku memang mengambil keputusan yang salah di masa lalu. Aku mau bilang bahwa Resa bukan korban kebohongan, tapi korban ketakutanku. Aku mengangguk meski ia tidak bisa melihatku. Itu langkah besar. Aku tahu, katanya. Tapi aku capek bersembunyi. Beberapa jam kemudian, aku datang ke apartemennya. Ia sudah duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka. Layar menampilkan draft pernyataan resmi. Kalimat-kalimatnya tegas, tapi tidak defensif. Tidak menyalahkan siapapun. Tidak mencari simpati. Hanya mengakui. Kamu yakin mau kirim ini? Tanyaku. Ia menggang. Aku tidak mau Resa tahu kebenaran dari potongan-potongan berita lagi. Bagian tentang ayah biologis, tanyaku.
Ia menggeleng. Belum. Aku tidak mau membuka identitasnya ke publik, tapi aku akan bilang bahwa aku bertanggung jawab penuh atas semua keputusan. Aku membaca ulang teks itu. Ini jujur, kataku, dan dewasa. Aku tidak butuh terlihat baik, katanya. Aku cuma mau berhenti terlihat palsu. Sebelum mengirim pernyataan itu ke manajernya, Denada berhenti sejenak. Tangannya melayang di atas keyboard. Ragu. Kamu pikir Resa akan marah? Tanyanya. Mungkin, jawabku. Tapi dia juga mungkin merasa dilindungi. Denada mengangguk, lalu menekan tombol kiri. Beberapa jam kemudian, pernyataan itu mulai beredar. Respons publik terbagi. Ada yang memuji keberaniannya, ada yang tetap menyerangnya. Tapi ada satu hal yang berubah. Narasi tidak lagi sepenuhnya tentang tuduhan. Sekarang ada pengakuan, ada tanggung jawab. Namun yang paling aku tunggu bukan respons publik. Aku menunggu kabar dari Resa. Malamnya, ponsel Denada berdering. Aku melihat wajahnya menegang saat melihat nama di layar. Respons publik terbagi. Ada yang memuji keberaniannya, ada yang tetap menyerangnya. Tapi ada satu hal yang berubah. Narasi tidak lagi sepenuhnya tentang tuduhan. Sekarang ada pengakuan, ada tanggung jawab. Namun yang paling aku tunggu bukan respons publik. Aku menunggu kabar dari Resa. Malamnya, ponsel Denada berdering. Aku melihat wajahnya menegang saat melihat nama di layar. Resa, katanya pelan. Aku berdiri, memberi ruang, tapi tetap berada di dekatnya. Halo, katanya. Aku tidak mendengar suara di seberang, tapi aku bisa melihat reaksi Denada. Matanya melebar sedikit lalu menggaret, lalu melonak. Tidak, katanya. Aku tidak bicara untuk cari simpati. Aku bicara karena aku tidak mau kamu diseret-seret lagi. Jada. Iya, katanya pelan. Aku tahu aku terlambat. Jada lagi. Aku akan bilang ke kamu. Aku janji. Ia menutup telepon beberapa menit kemudian. Tangannya gemetar. Apa katanya? Tanyaku. Ayai menatapku. Dia bilang, setidaknya sekarang aku berhenti sembunyi. Aku menghela napas lega. Itu baik, kataku. Iya, jawab Denada. Tapi dia juga bilang, kejujuran publik tidak menggantikan kejujuran pribadi. Aku mengangguk. Dia benar. Denada menatap jendela. Aku harus menepati janjiku. Yang mana, tanyaku. Memberitahu dia siapa ayahnya, jawabnya. Bukan lewat media, bukan lewat rumor, tapi dari mulutku sendiri. Aku menatap kakakku. Wajahnya tegang, tapi matanya tegas. Untuk pertama kalinya sejak aku menemukan diary itu, aku melihat Denada benar-benar siap menghadapi bagian paling sulit dari masa lalunya. Dan aku tahu, pertemuan berikutnya tidak akan sekadar tentang luka lama. Ini akan tentang identitas, kebenaran dan keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Pertemuan terakhir berlangsung seminggu setelah pernyataan Denada beredar di publik. Kali ini, Resa yang memilih tempat. Sebuah ruang privat di sebuah kantor kecil milik temannya. Tidak ada kamera, tidak ada wartawan, tidak ada siapapun selain kami bertiga. Aku duduk agak jauh, memberi ruang, tapi tetap cukup dekat jika dibutuhkan. Denada terlihat tegang sejak awal. Tangannya saling menggenggam, lalu dilepas, lalu digenggam lagi. Resa duduk di seberangnya dengan sikap datar, tapi matanya fokus, tidak defensif, tapi juga tidak lunak. Kamu bilang mau jujur, kata Resa. Aku datang untuk itu. Iya, jawab Denada. Terima kasih sudah datang. Aku melihat Denada menarik napas panjang sebelum bicara lagi. Aku tidak akan memutar-mutar cerita, katanya. Aku akan langsung ke inti. Resa mengangguk. Ayah biologismu adalah seseorang yang dulu sangat dekat denganku, lanjut Denada. Kami bukan hanya saling kenal. Kami punya hubungan singkat, tapi serius. Dia tahu tentang aku sejak awal, tanya Resa. Iya, jawab Denada. Dia tahu aku hamil. Dia tahu kamu lahir. Dan dia memilih pergi, kata Resa. Dia memilih diam, jawab Denada. Dan diam itu sama dengan pergi. Resa menatap lantai sejenak, lalu kembali menatap Denada. Kenapa kamu tidak pernah memaksanya? Karena aku lelah, jawab Denada. Karena aku takut. Karena aku merasa sendirian, dan karena aku tidak cukup kuat waktu itu. Jadi aku tumbuh tanpa ayah karena kamu lelah, kata Resa datar. Denada mengangguk. Iya, dan itu salah. Aku bisa melihat rahang Resa mengeras, tapi ia tidak memotong. Sekarang aku akan bilang namanya, lanjut Denada. Bukan untuk publik, bukan untuk dunia, hanya untuk kamu. Ruangan terasa hening, bahkan napas kami terdengar jelas. Denada menyebutkan satu nama. Aku melihat tubuh Resa menegang seketika. Dia, tanyanya, suaranya rendah. Iya, jawab Denada. Orang itu figur publik, kata Resa. Orang dengan reputasi, orang yang sering muncul di layar. Iya, jawab Denada. Dan itu salah satu alasan aku diam. Resa menghela napas panjang. Dia tahu aku ada di dunia ini. Iya, kata Denada. Dan dia tidak pernah datang. Apa dia pernah bantu?
Tanya Resa. Tidak, jawab Denada. Tidak secara langsung, tidak secara terbuka. Jadi semua ini benar-benar tentang kamu, kata Resa. Tentang keputusan kamu. Iya, jawab Denada. Ini semua tanggung jawabku. Resa terdiam lama. Aku bisa melihat pikirannya bekerja. Tidak ada tangis, tidak ada teriakan, hanya keheningan yang berat. Apa kamu masih melindungi dia? Tanya Resa. Akhirnya. Tidak, jawab Denada. Aku melindungi kamu, tapi aku sadar. Melindungimu tanpa jujur justru melukai kamu. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Tanya Resa. Karena aku takut, jawab Denada. Takut kamu membenciku, takut kamu merasa aku menghancurkan hidupmu, takut kamu merasa tidak diinginkan. Resa menatapnya. Aku merasa tidak diinginkan. Kalimat itu membuat Denada terdiam. Aku minta maaf, katanya. Aku tidak pernah ingin kamu merasa seperti itu. Keinginanmu tidak mengubah kenyataanku, jawab Resa. Iya, kata Denada pelan, dan aku tidak punya alasan untuk membela diri. Resa menarik napas panjang. Aku tidak tahu harus merasa apa sekarang. Itu wajar, jawab Denada. Kamu tidak perlu memutuskan apapun hari ini. Aku marah, kata Resa. Aku kecewa. Aku juga bingung, tapi aku tidak lagi merasa dibohongi. Denada menatapnya, matanya berkaca-kaca. Terima kasih. Jangan ucapkan itu dulu, kata Resa. Aku belum memaafkan. Aku tidak minta dimaafkan, jawab Denada. Aku hanya ingin jujur. Resa mengangguk pelan. Aku mau satu hal, katanya. Tanya Denada. Aku mau kamu berhenti bicara untuk aku, jawab Resa. Aku mau kamu berhenti memutuskan apa yang aman buat aku tanpa melibatkan aku. Denada mengangguk. Baik, dan aku mau waktu, lanjut Resa, untuk memproses semua ini. Aku akan kasih, jawab Denada. Resa berdiri. Aku akan pergi sekarang. Denada ikut berdiri. Terima kasih, sudah datang. Resa berhenti di pintu, menoleh sebentar. Aku tidak tahu apakah kita bisa punya hubungan seperti ibu dan anak. Denada menelan ludah. Aku tahu, tapi setidaknya sekarang aku tahu siapa kamu, lanjut Resa. Dan siapa aku? Ia membuka pintu dan pergi. Ruangan kembali sunyi. Denada duduk perlahan, seolah seluruh tenaganya habis. Aku duduk di sampingnya. Kamu sudah lakukan bagian tersulit, kataku. Amen gonggak. Dan aku tidak tahu apakah itu cukup. Tidak ada cukup dalam cerita seperti ini, kataku. Yang ada hanya jujur atau tidak. Ia menatap tangannya sendiri. Aku kehilangan banyak waktu. Iya, kataku. Tapi kamu berhenti kehilangan hari ini. Denada menatapku. Kamu pikir dia akan kembali? Aku tidak tahu, jawabku jujur. Tapi sekarang pintunya tidak lagi tertutup. Ia mengangguk pelan. Saat aku meninggalkan ruangan itu, aku tahu cerita ini tidak berakhir dengan damai yang sempurna. Tidak ada pelukan besar. Tidak ada kata maaf yang langsung menyembuhkan semua luka. Tapi ada sesuatu yang lebih penting. Kebenaran, dan untuk pertama kalinya, keluarga kami berdiri di atas tanah yang tidak lagi dibangun dari rahasia.